seperti tadi hukum overstay, itu harusnya bisa dihukum dengan denda 50.000 dan masuk penjara tadi. Tapi banyak sekali yang kita melihat mereka di sini memberikan kebijaksanaan ya, apalagi bagi mereka yang sedang hamil atau mereka yang sakit parah, kemudian juga mungkin dikarenakan satu hal dan lain hal mereka tidak dijatuhkan hukuman tersebut. Ini ya, ketika kita dalam keadaan hamil dan kita akan melakukan vaksin, otomatis kita harus konsultasi dulu ke dokter. Jadi dokter akan merekomendasi kita apakah kita diperbolehkan vaksin atau tidak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan yang kedua ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah pemegang ya, di sini bukan pemenang. Oke, sorry. Pemegang status paper di Hong Kong bisa dipulangkan kapan saja oleh pemerintah Hong Kong ke negara asalnya. Yang pertama bisa, yang B tidak bisa. Oke, 1, 2, 3, 4, selesai. Pertanyaan ketiga ya. Jika seorang pemenang lagi nih. Jika seorang pemegang status paper menikah dengan Hong Kong resident, maka setelah menikah statusnya otomatis akan berubah menjadi Hong Kong resident. A benar, B salah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Yang keempat. Sekali lagi kak. Oh, yang mana nih? Yang kuis ketiga. Mungkin bisa diulang. Oke. Jika seorang pemegang status paper menikah dengan Hong Kong resident, maka setelah menikah statusnya otomatis akan berubah menjadi Hong Kong resident. A benar, B salah. Oke, bisa dilanjut ke nomor 4 Hani. Sorry, Shirley. Oke. Bisa dapat pemenangnya. Yang keempat, apakah anak dari orang tua yang memegang status paper secara hukum boleh belajar di sekolah manapun yang mereka inginkan? Nah, di sini anaknya ini statusnya paper juga ya. Yang pertama A boleh, B tidak boleh. Apakah anak dari orang tua yang memegang status paper dengan status paper ya anak tersebut secara hukum boleh belajar di sekolah manapun yang mereka inginkan? A boleh, B tidak. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Madina sudah dapat 4 pemenang. Cepet-cepet berarti pinter-pinter hari ini. Oke, bagus. Terima kasih Kak Madina atas materinya hari ini, dan mungkin teman-teman yang ikut webinar sudah paham ya bagaimana status overstay itu, recognized paper dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau kita punya anak itu bagaimana statusnya, kan kasihan sama anaknya kalau sampai anaknya nggak bisa bekerja di Hong Kong karena orang tuanya menjadi recognized paper, dan itu harus menjadi salah satu pertimbangan teman-teman sebelum memutuskan untuk menjadi paperless. Jadi kalau ada teman-teman yang aku ingin jadi paperan loh, bagaimana, tolong dicerahkan sebelum terlambat seperti itu. Langsung saja, ini sudah ada beberapa pertanyaan di chatbox terkait ketiga materi. Yang pertama itu dari Anita Zahra Koironisa. Selamat siang semuanya. Ini untuk Kak Medina ya. Saya Anita Zahra mohon izin bertanya. Apakah restoratif justice dapat digunakan dalam meringankan hukuman bagi pekerja migran Indonesia yang melanggar peraturan di Hong Kong? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dan apakah di Hong Kong sistem hukumnya memberlakukan restoratif justice bagi domestic helper? Itu dulu Kak Medina. Oke. Dari restoratif justice ini kita sebetulnya tidak bisa memberitahukan iya dan tidak ya, karena semua wewenang yang
yang bisa membuat keputusan itu ada di pemerintah Hong Kong. Cuma yang bisa kita lihat, ini sebetulnya banyak sekali ya aplikasi dari restoratif justice ini, karena tidak, kalau misalnya secara hukum, secara hitam di atas putih, bagi mereka yang sudah melanggar seperti tadi hukum overstay, itu harusnya bisa dihukum dengan denda 50.000 dan masuk penjara tadi. Tapi banyak sekali yang kita melihat mereka di sini memberikan kebijaksanaan ya, apalagi bagi mereka yang sedang hamil atau mereka yang sakit parah, kemudian juga mungkin dikarenakan satu hal dan lain hal mereka tidak dijatuhkan hukuman tersebut. Dan ada beberapa yang hanya langsung dipulangkan ke negara asal. Jadi tidak diberikan atau tidak dijatuhkan hukuman yang sangat berat ya. Nah, jadi dilihat juga situasinya. Yang bisa saya sharing. Sama dengan migrant domestic workers juga di Hong Kong. Oke, itu adalah jawabannya untuk Kak Anita Zahra ya. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa tulis lagi di chat box seperti itu. Dan untuk Kak Medina, sebelum saya ke Kak Yani dan SNR, ini ada satu lagi Kak dari Hani. Saya mau tanya, PMI yang sedang dalam keadaan hamil dan overstay untuk mendapatkan surat peperan haruskah melalui persidangan dulu baru mendapatkannya? Seperti itu. Kalau untuk peperan itu biasanya ya bisa ada yang melalui sidang ya, tergantung dari pemerintah Hong Kong sendiri, dari imigrasi, apakah mereka harus melalui sidang atau tidak. Jadi misalnya sudah overstay di Hong Kong ini selama bertahun-tahun gitu ya, jadi harus dilihat dulu apakah mereka juga overstay di sini, tidak hanya overstay tapi juga bekerja secara ilegal, dan dilihat juga ini bagaimana kasusnya, apakah mereka hanya overstay dalam waktu beberapa hari, atau karena banyak juga yang overstay di sini yang tapi tidak sampai peperan ya, yang benar-benar lupa ya, benar-benar lupa. Jadi harus ada diberikan kebijaksanaan seperti ini juga. Jadi dilihat juga dari kasus per kasus untuk mereka. Banyak yang sudah overstay di sini selama 5 tahun lebih ke atas ya. Nah ini yang jelas sudah mereka harus masuk ke sidang ya. Oke. Itu Hani ya, kalau misalnya mungkin bisa di. Itu tadi. Terima kasih Kak Medina. Itu tadi pertanyaan terkait materi reference paper, dan ada satu pertanyaan untuk Kak Yani terkait maternity right. Mungkin Kak Yani bisa membacakan sekaligus menjawab. Silahkan Kak Yani. Yang tadi itu. Ini ada satu pertanyaan ya terkait hukum maternitas. Siang Kak Nadia. Sudah. Bagaimana dengan PMI yang dalam keadaan hamil disuruh vaksin, sedangkan keadaannya tidak diketahui majikan? Apakah pihak dari tempat vaksin tersebut akan telepon majikan? Dan bagaimana setelah vaksin tiba-tiba keguguran? Apakah bisa dibilang kalau dia sengaja aborsi? Suaranya nggak ada, Shirley. Oh,lasik Pak Amut. Sorry Kak ya. Oke. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan PMI yang dalam keadaan hamil disuruh vaksin, sedangkan keadaannya tidak diketahui majikan? Apakah pihak dari tempat vaksin tersebut akan telepon majikan? Dan bagaimana setelah vaksin tiba-tiba keguguran? Apakah bisa dibilang kalau dia sengaja aborsi, sedangkan dokter saat tes kehamilan mengizinkannya? Atas jawabannya terima kasih. Ya, ini ya, ketika kita dalam keadaan hamil dan kita akan melakukan vaksin, otomatis kita harus konsultasi dulu ke dokter. Jadi dokter akan merekomendasi kita apakah kita diperbolehkan vaksin atau tidak, ya. Nah, untuk divaksin ya, pas vaksin tadi ya nggak mungkin lah majikan mereka akan telepon majikan. Maksudnya ini setelah vaksin kan untuk beberapa hari lalu terjadi keguguran ya. Jadi nanti ketika kita keguguran ya, otomatis kita kan dibawa ke rumah sakit
Jadi nanti di pihak rumah sakit akan cek apakah yang menyebabkan keguguran tersebut. Jadi kalau kita sudah mengetahui hamil dan kita ada konsultasi dengan dokter sebelum melakukan vaksin, otomatis ini tidak ada unsur kesengajaan untuk aborsi. Jadi tanggung jawabnya ada pada dokter. Mungkin pas dibawa ke rumah sakit, dokter pihak rumah sakit akan itu apakah kami akan menjelaskan bahwa untuk kemarin lusa atau 4 hari sebelumnya saya melakukan vaksin gitu. Otomatis nanti kan dokter yang pas mengizinkan vaksin, kita bisa vaksin itu tadi yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah ada izin dari dokter, ada rekomendasi dari dokter bahwa pas ketika kita hamil bisa melakukan vaksin dan tiba-tiba terjadi keguguran, itu tidak ada unsur kesengajaan untuk aborsi. Demikian caranya, semoga paham ya. Terima kasih Pak Zari. Oke, silakan Kak. Saya tadi mau ada ditambahkan. Oke, silakan Kak. Ya, jadi juga saya cuma ingin menambahkan sedikit ya, secara medicine ya, secara study medicine atau secara research juga tidak ada bukti antara mendapatkan vaksin dengan keguguran ya. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai alasan karena vaksin saya keguguran ya. Di sini belum ada yang saya baca ya, setahu saya tidak ada bukti mengenai korelasi antara suntikan vaksin dengan keguguran kehamilan. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Kak Medina. Terima kasih Kak Medina atas tambahannya. Jadi itu tadi ya jawabannya untuk Hanif. Dan ada satu pertanyaan terkait love scam, ini juga dari chatbox. Silahkan teman-teman yang mau bertanya silahkan nulis di chatbox atau raise hand. Kita masih ada sekitar 5 menit ya setelah ini. Silahkan Kak SNR untuk dibacakan dan dijawab ya. Terima kasih sebelumnya.